ini amin. Kitab Risalatul Muawanah wal Mu'azarah wal Mudhaharah lil Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu anhu qala ila qawlihi ila qawlihi wa idza ataita ahlak wa idza ataita ahlak faqul bismillah Allahumma jannibna asy-syaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana qala rahimahullah wa idza ataita lanalikane jima' sapa sira arep jima' sapa sira ngono wa idza ataita lanalikane arep jima' sapa sira ahlaka ing bojo sira faqul mongko ngucapna sira bismillahi ing lafadz bismillahi Allahumma jannibna asy-syaitana wa jannibish syaitana ma razaqtana siapalno iki ya penting wastur nafsaka lan nutupana sira nafsaka ing awak sira wa ahlaka lan bojo sira bithaubika kelawan pakaiane sira wa alaika bil hudu'i lan netepana sira bil hudu'i kelawan tenang was sakinati lan tegese tenang ngene bil hudu'i kelawan alon ngono aja bil hudu'i kelawan alon was sakinati lan tenang wa idza ahsasta lan nalikane ngrasakno sapa sira lanalikane ngrasakno sapa sira bil inzali kelawan metu mani faqra mangko maca sira fi nafsika ing dalem atine sira sampai mulut ya dikira ketika itu di hati aja min ghairi an tuharrika lisanak lagi min ghairi an tuharrika kelawan tanpa yento min kok dimaknai kelawan lah iku maknani iku kita kadang memang lewat tata bahasa masing-masing ya kalian kalau nerjemah kalau maknani jangan mufradatnya tapi sesuaikan sama tata bahasamu di sini pakai min tapi kalau di tata bahasa kita ya kelawan tanpa, ora sangking tanpa. Tapi bahasa Arab memang pakai min, itu tata bahasa beda sudah ya. Min ghairi an tuharrika kelawan tanpa yen to nggerake sapa sira lisanaka ing lisane sira qaulahu ta'ala ing dawuhe Allah Ta'ala وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وكان ربك قديرا قوله تعالى إن دوه الله تعالى وهو الذي وهو utawi Allah الذي iku zat khalaqa kang wis nyiptake sapa ladzi minal ma'i saking banyu mani basaran ing manusa faja'alahu mongko ndadekke sapa Allah ing basar nasaban ing dadi hubungan nasab al ayata nerusno sira ing ayat
Wal afdalu utawi kang luweh utama linnasiki kanggone wong kang sibuk ibadah gitu. Minat tazawuji saking kawin wa tarkihi lan ninggal tazawuj ma iku perkara kana kang ana apa ma minhuma kang tetep saking tazawuj wa tarkih aslama iku luweh nyelametake lidinihi marang agamane nasik wa aslahalan luweh bagusake apa ma liqalbihi marang atine nasik wa ajma'alan kang luweh ngumpulke fokus yakni ngumpulke pikiran soalnya lan kang luweh ngumpulke yakni fokus li fikrihi marang fikirane nasik wa yukrahu lan dimakrohke karahatan kelawan makroh syadidatan kang banget apa karahah liman kanggone wong la zaujata kang ora ana bojo wedok lahu iku tetep keduwe man ayatafakkara ing yen to mikir-mikir sapa man fi sya'nin nisa'i ing dalem tingkahe wong wadon-wadon alladzi yahmilun nafsa kang dorong alladzi yahmilu kang dorong apa tafakkur fi sya'nin nisa alladzi yahmilu kang dorong apa tafakkur fi sya'nin nisa an nafsa ing nafsu alal maili ing atase condong ilaihinna marang nisa waman apa iku yali ya yali dah apa kitabmu bulia iku sing bener iku ya di nganu ya dilingkari dah dilingkari garet pinggir as-shawab bulia bilba ya bukan yali wa man utawi sapane wong bulia iku dicoba sapa man bidzalika kelawan mengkono tafakkur fi sya'nin nisa ya ngene bidzalikane aja tafakkur ya tafakkur gak bulia iku jarak kan jen kepikiran no Aisyah kepikiranmu jarak padha ae ndak bisa melupakan Allah buliane iku nganu ae diganti mail diganti mail ilaihin ngono ae wa man utawi sapane wong bulia iku dicoba sapa man bidzalika kelawan mengkono mail ilaihin walam yaqdir lan ora mampu sapa man ala qam'ihi ing atase ngilangi dzalik biwadhaifil ibadati kelawan pira-pira kesibukane pira-pira ibadah fa'alaihi mongko sayukjo ing atase nasik utawa man ngono ae aja nasik man ngono ae fa alaihi mongko sayukjo ing atase man bitazwiji kelawan kawin fa illam yastata ya wajib ngono ae cah ngene fa alaihi mongko wajib ora sayukjo meneh iki fa alaihi mongko wajib ing atase man bitazwiji kelawan kawin ganti wajib ora sayukjo meneh sayukjo iki
sunnah. Soalnya fa'illam yastati' mangka lamun ora mampu tazwij sapa man fa'alaihi mangka wajib ing atase man bisawmi kelawan poso. Kok wajib lah dari soalnya dia wajib menghindarkan diri dari zina kayak gitu. Fa innahu mangka sak temene shaum yuksiru syahwata iku mecah apa shaum asyahwata ing syahwat. Ini Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu berkata, wa idza ataita ahlaka faqul bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Jadi kalian itu sing harus mbok apalno ya. Pertama, qabiltu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bil mahril madhkur ya halan. Iku di apalno. Ya, aja ngisin-ngisini santri malah gak apal. Gak apal qabul, di apalno ya sing gagah. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha sing gagah. Selancar iku di apalno. Terus nek wis mbak apalno iki apalke iki. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana diapalno. Aja ngisin-ngisini santri dungane piye Dik? Walah. Pondok ngopo Mas kowe ora apal donga anu. Ketika wa idza ataita ahlak ketika kau mau menjima istrimu. Ahlun itu maknanya keluarga ya. Cuman kalau di siyakul kalam yang seperti ini otomatis zaujah. Gitu. Otomatis. Menjima keluarga itu sapa neh? Ya kan istri. Jadi kalau ahlun ya maknanya keluarga. Cuma artinya kalau siyakul kalam yang macam ini ya berarti memang khusus ke zaujah. Kalau kau mau menjima istrimu, faqul maka ucapkanlah Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Bismillah dengan nama Allah. Allahumma ya Allah jannibna syaitana. Mohon jauhkanlah dari kami syaitan. Wa jannibis syaitana ma razaqtana dan mohon jauhkanlah syaitan dari anak yang kau rezekikan untuk kami. Iku diwaca. Dadi sedurunge iku apa? Sedurunge jima iku ngangkat tangan bismillah Allahumma jannibna syaitan itu. Dadi ada apa rituale. Ana rituale sik ya. Tapi kalau kemanten anyar ya, kemanten anyar malam pertama iku ada apa istilahnya tambahan lah istilah anjuran anjuran tambahan yaitu sholat dulu 2 rakaat enteng aja ya kuliah sama kulhu iki pelajaran penting iki paling ngarep kowe kudu gak kepingin ya, ini pelajaran penting ya Syekh. Penting ini, gak kepingin manggon ngarep. Pelajaran penting, sing gede-gede ning ngarep. Nah, kalau kemanten anyar ya, itu ada ritual, apa bukan ritual, anjuran tambahan, ya, anjuran tambahan, sholat atau 2 rakaat. Ya, yang ringan sholatnya, kuliah sama kulhu. Jamaah kalau bisa sama istrimu ya, kalau kemanten anyar, awali, ya kan gitu. Awali dengan ibadah. Man kanat bidayatuhu muhriqah, kanat nihayatuhu musyrikah. Hubungannya ya ora ono tapi tapi bisa lah dikait. Siapa orang yang permulaannya itu membara, akhirnya itu berkilauan. Ya kan? Ya, awal itu ya di apa berkahi gitu, diberkahi dengan sholat 2 rakaat.
awal kali malam pertama. Sholat 2 rakaat yang ringan, kuliah kuluhu, jodoh dawa. Setelah itu baru salam, Allah bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Oh sebelum itu, tapi biasanya setelah akdun nikah biasanya sudah diajari sama orang alim yang hadir, itu megang bunbunane istrimu. Terus kau baca ke, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha fih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha fih. Ya, catat ta, apalno. Allah dipegang bunbunane. Iki ba'dal akad iki sunnahnya, bukan sebelum jima, tapi ba'dal akad. Ba'da akdun nikah, setelah didoani, itu suami megang bunbunane istri. Kemudian dibacakan sambil megang bunbunane, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabaltaha fihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha fihi. Wes, Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Setelah itu selesai resepsi, ya. Nek sing niru londo-londo resepsine, ya. Nek sing santri ya maulitan segitu aja, ya. Ya enggak apa-apa sih. Yang penting misal ada resepsi ya jangan campur lagi perempuan, ya. Ingat-ingat kalian ikut talib ilm, ya. Perempuan-perempuan dah. Nah, kemantennya gimana? Ya kemantennya yang laki ya wes ada tamu laki-laki di ruangan lain, gitu aja. Terus setelah itu malam pertama itu sholat ini 2 rakaat tadi yang ringan. Terus setelah itu mau jima baca ini Bismillahi. Niatnya sholat apa? Bisa kau niatkan sholat hajat. Minta sama Allah ini minta ya. Bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Itu hajat. Atau kau bisa niatkan sholat sunnah mutlak. Bisa dirangkap-rangkap niatnya ya. Kemudian ada sebagian masyayikhuna yang menganjurkan kalau mau malam pertama disunnahkan wudhu, dianjurkan wudhu seperti wudhunya mau sholat. Itu sebagian masyayikhuna menganjurkan seperti itu, wudhu seperti kita mau sholat. Lah kalau mau sholat nanti megang lah batal meneh. Lah makanya wudhunya ini wudhu yang dilakukan sesuai madhab Imam Syafi'i yang sempurna. Nah, gitu. Sempurna sunnah-sunnahnya, terutama dalku, ngusap dengan tangan, gak cuma keran dipancur tapi diusap betul sama tangan. Terus rambut diusap sempurna. Terus kaki semuanya dalku, diusap pakai tangan. Engkau ketika misal megang istrimu kan batal, cara madhab Syafi'i, cara madhab Imam Malik enggak batal, enak. Tapi kan Imam Malik kalau pakai syahwat kan batal, ini kan pakai syahwat, ya cara Imam Abu Hanifah durung batal. Batalnya kapan Imam Abu Hanifah? Kalau jima, kalau dukhul baru batal, ini belum dukhul baru megang. Cara Imam Syafi'i sudah batal, cuma megang. Imam Malik belum batal, cuma megang. Syahwat baru batal, ya, Imam Abu Hanifah belum batal ini dukhul baru batal.
Itu ada barokah gitu loh. Kita cari itu barokah. Jadi kita ini ada fadilah itu kita bisa banyak. Dan itu orang tidak ngerti gitu loh. Makanya itu barokah. Bakal kalian rasake dewe. Yang namanya barokah itu memang gak iso diceritake. Iso dirasake. Kalau kalian ngerasake alhamdulillah tok sana. Alhamdulillah, alhamdulillah barokah. Baru setelah itu kalian baca ini ya, bismillahi Allahumma jannibna syaitan. Baca bismillah. Dengan mulut kalau ini. Memang kita minta bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Setelah baca doa ini, kalian mau buka pakaian, kalian baca bismillahilladzi la ilaha illahu. Nah, itu penting, tulis. Terus badane baca Allahumma jannibna syaitan ini wa jannibis syaitan ma razaqtana. Setelah baca doa itu mau buka pakaian atau sebelumnya buka pakaian bacaan dulu dah. Nanti nek wis buka malah gak iling meneh ya. Terus kadung lali. Baca bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Iku nanti jin tidak bisa melihat aurat kalian atau istri kalian. Dan itu doa bismillahilladzi la ilaha illahu tidak cuma ketika mau jima, tapi setiap kita buka pakaian ikut bacaan itu doa. Nanti tidak ada jin yang bisa lihat aurat kita. Apalagi sekarang itu hati-hati. Kadang orang-orang yang fajir, apa fajir? Fajir itu orang yang lacut, ya. Faseke iki nemen. Iku kadang ngintik, kadang pakai HP, direkam di kamar mandi, kalian di pom bensin atau di tempat umum, itu kadang dibasangi kamera. Toilet perempuan itu ajari, nanti kalian punya istri, kalian punya anak perempuan, itu ajari, kalian punya adik, setiap buka pakaian baca bismillahilladzi la ilaha illahu. Itu tidak ada jin yang bisa lihat aurat, juga tidak bisa dilihat sama orang-orang fajir. Nah, misal ono kamera itu dipasang, orangnya kok baca itu, kameranya itu rusak. Insya Allah, nah, gitu. Allah Ta'ala ini kalau sudah disebut namanya la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Makanya doa wirdul latif, ratib, ini semua perlindungannya Allah Ta'ala itu terus-terusan. Makanya kita butuh. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Kemudian kalian setelah baca itu kalian mulai wastur nafsaka wa ahlak bithawbik, dan tutuplah dirimu dan istrimu dengan pakaian, dengan selimut yakni. Jadi ada haya. Lah kan tidak ada yang lihat, ini cuma suami istri, Allah lihat. Nah itu kita malunya itu sama Allah Ta'ala ketika. Itu enggak santri apa kelakon gini gitu. Makanya nanti punya anak-anak itu soleh, ya, sholihah, ahlil khair, semangat itu ibadah. Wah itu gawene kayak gini. Pakai adab kayak gitu, haya minallah, ada bayangke. Ikut ditutup pakai thawbik, pakai selimut lah, istilah kata selimut. Jadi tetap kita itu punya malu sama Allah Ta'ala. Wa alaika bil hudu. Kenapa kok bismillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana."
andaikan setiap seorang dari kalian ketika jima istrinya itu membaca bismillahi Allahumma jannibnas syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana thumma qutira ayyakuna bainahuma walad, kemudian ditakdirke dia ikut dikasih anak dari jima yang dibacakan ini, lam yudurruhu syaitanu abada, anaknya tidak akan dimadharati syaitan selamanya. Ajib kan? Anaknya tidak akan dimadharati syaitan selamanya. Apa anaknya itu berarti nanti dia tidak bisa digoda setan, atau dia itu tidak bisa disentuh setan. Soalnya ada riwayat tidak ada bayi yang lahir kecuali disentuh sama setan akhirnya nangis. Kecuali kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, andaikan ada yang tidak disentuh setan ketika lahir, ada dua, yaitu Maryam sama anaknya, yaitu Nabi Isa alaihi wassalam. Tapi kalau pengecualiannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya Sayyidah Maryam sama Nabi Isa alaihi wassalam, ya dari segi logika, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kok gak disebut? Maklum, soalnya lebih afdal ketimbang Sayyidah Maryam maupun ketimbang Nabi Isa alaihi wassalam. Atau mungkin selainnya beliau berdua, itu masih ada, itu para nabi-nabi pasti juga sama, tidak disentuh kan gitu. Jadi ada bayi nangis ketika lahir di dunia itu dikaitkan sama hadis ta'nus syaitan, disentuh sama syaitan, itu akhirnya nangis. Ada yang mengaitkan nangisnya bayi ketika lahir itu karena disentuh syaitan ini. Kenapa kok Sayyidah Maryam sama Nabi Isa dikecualikan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika lahir itu tidak disentuh syaitan? Soalnya ketika dulu Imran ketika Sayyidah Maryam lahir, iku Imran doa, wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ketika itu istrinya Imran ketika melahirkan anak ternyata perempuan, belum ada USG waktu itu. Andai kan USG juga bukan hujjah, mesti kalau laki jadi laki, betul, banyak USG keliru kan. Akhirnya ketika melahirkan itu yang dijadang laki ternyata perempuan, akhirnya didoani, ya Allah ini tak kasih nama Maryam, ini tak mintakan perlindungan kepada kau untuk dia dan dzurriyyahnya dari setan. Akhirnya dia ketika lahir itu dilindungi sama Allah Ta'ala. Itu yang dikaitkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pengecualian bayi yang lahir tidak disentuh setan itu Sayyidah Maryam sama anaknya. Soalnya kaitannya sama ayat wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Akhirnya Maryam dan dzurriyyahnya yaitu Nabi Isa alaihi wassalam tidak disentuh setan, dilindungi Allah Ta'ala dari setan. Tapi kaitannya sama ayat ini. Tapi kalau kaitannya sama selain ayat ini, ya semua nabi-nabi tidak disentuh setan. Soalnya para nabi semua lebih afdal ketimbang Sayyidah Maryam. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih afdal ketimbang Nabi Isa. Begitu juga para ahlu baitin Nabi lebih mulia ketimbang keluarganya Nabi Isa. Wa inni samaituha wa dzurriyyataha. Tapi yang disebut cuma dua soalnya dikaitkan sama qauluhu ta'ala wa inni samaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ada yang mengatakan tidak digoda sama lam yadurruhu syaitanun abada. Orang yang kalau dia itu mau jima istrinya baca ini bismillah Allahumma jannibnas syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana,
hasil anaknya tidak dimadarati syaitan selamanya. Ada yang mengatakan tidak disentuh ketika lahir. Ada yang mengatakan tidak bisa diplesetke. Tidak bisa apa istilahnya? Gelincirke. Kemaksiat-maksiat yang termasuk muhlikah. Nah, semua maksiat kan muhlikah, membuat binasa. Artinya dia ditakdirke sama Allah Ta'ala tidak binasa. Misal dia tidak maksum, dia itu akhirnya ada maksiatnya, tetap dikasih penjagaan sama Allah Ta'ala buat taubat sama istighfar. Akhirnya dia itu selamat dari halakah sebab maksiat. Nah, akhirnya syaitannya tidak bisa lam yadurrahu, tidak bisa memadaratkan dia sampai halakah, sampai celaka. Atau lam yadurrahu syaitanun abada, itu sampai ke kufur, tidak akan bisa dibuat kufur sama syaitan. Soalnya syaitan dulu pernah sumpah sama Allah Ta'ala ketika diusir dari surga, wala tajidanna aktsarahum syakirin. Ya Allah, enggak akan kau temukan anak turunnya Nabi Adam kebanyakan mereka yang akan pintar syukur. Akhirnya semuanya kufur. Kufur nikmat, apalagi kufur akidah. Iku lam yadurrahu syaitanun abada, ada yang mengatakan tidak akan dijadikan orang yang kufur, yang dijanjikan sama syaitan. Tidak akan kau temukan kebanyakan Bani Adam itu syakirin, banyakan mereka adalah kafirin. Nah, itu ditakdirke sama Allah Ta'ala, dia itu dijaga dari syaitan, yakni tidak akan kufur, entah kufur nikmat, entah apalagi kufur akidah. Walhasil lam yadurrahu syaitanun abada. Itu berkah doa, bismillah, Allahumma jannibna syaitan, wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya. Ada juga yang gawe-gawe, nek ketemu gendruwo. Kalau kalian di kebun angker, ya, ketemu gendruwo, doane iki Allahumma jannibna syaitan, gendruwone lari. Arep dicimak. Gendruwone lari keweden. Bukan iki donga buat khusus cimak. Begitu juga doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu juga khusus makan gitu. Bisa gak buat mau cimak, Allahumma barik lana fima razaqtana, ya anak maksudnya rezeki adalah anak. dari tata carane makan ya buat makan, semua ada doanya masing-masing. Ya doa mau cimak diapalno ya, penting. Kemudian setelah itu kalian wastur nafsaka wa ahlaka bi thawbik, kalian tutup dirimu sama istrimu dengan selimut ya. Wa alaika bil hudu'i was sakinah, dan ketika kau jima lazimilah tenang, pelan, was sakinah, dan tenang ya. Aja suara yang sampai menggemparkan. Serumah iku aja. Pokoke menawa tanggamu krungu ya aja. Paham? Wa'alaika bis-sakinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjimak Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, "Alaiki bis-sakinah." Kau yang tenang. Nah, gitu. Subhanallah, itu adab sampai semacam itu ya, kalau ditakdir ke anak, barokahnya itu besar. Wa idza ahsasta bil inzal, ketika kau sudah merasakan, jadi adabnya ketika jima itu jangan langsung dukhul, itu jangan. Awal itu ana muqaddimah ya. Muqaddimah itu diantaranya itu al-qublah. Apa itu qublah? Qublah itu dicium. Qublah disun. Itu muqaddimah, dibelai-belai dulu. Iki ngaji loh ya, tenanan iki kitab iki ana ngono bahasane. Dibelai-belai ya, disun. Terus setelah itu ada muqaddimah ya. Ada doa-doanya tadi, sudah doa mau membuka pakaian, bismillahilladzi la ilaha illahu, terus ada muqaddimah di antaranya qublah, mencium, belai-belai rambut ya. Ngono iku juga jangan kemantenan nyertok.
Wes lawas itu juga harus gitu sama istrinya, ora biasa. Jangan. Perempuan itu mesti kepingin di apa istilahnya, diromantisi sama suami. Kadang suaminya itu adalah suka ABG wae kok kemanten anyar wae. Enggak, itu semua itu perempuan gitu. Kalau dia enggak, kalau suaminya enggak pinter romantis, itu malah ada laki lain yang iso romantis, akhirnya kepencot sama laki lain, malah bahaya. Makanya suaminya itu yang romantis. Bojone galak kok, romantis gimana? Soalnya gak pernah diromantisi makanya galak. Coba dilus-lus rambutnya, malah klepek ngene sama suami. Itu, wong kucing ning dalan kok lewat dicueki, dilus-lus ndase tinggal ngetutke. Apa meneh bojomu? Makanya yang romantis ya. Jadi gak kemantenan nyaro ya gitu. Dilus-lus rambutnya itu nanti tunduk sama suami. Nah, iku nek kemanten anyar iku gitu, ana salate, ana doa-doane. Enggak kemanten anyar ya sama. Cuma minimal ya iku doane iki. Ada doane ya. Minimal ada doa-doanya. Kemudian setelah itu wa idza ahsasta bil inzal, ketika kau sudah merasakan keluar mani ya, ketika dukhul ya, keluar mani, iku faqra fi nafsik min ghairi an tuharrika lisanak, maka bacalah. Tapi ketika baca ini kan zikir. Ketika dukhul ini ya jangan pakai lesan zikirmu. Kayak kau ketika di toilet iku zikir tetap mulazamatul dzikr hatta ketika di toilet kan gitu. Cuma ketika di toilet ya jangan bil lisan tapi bil qalb. Ini termasuk yang sama itu ketika dukhul. Dukhul itu apa? Idgham. Dukhul syai' fi syai'. Masuknya sesuatu ke dalam sesuatu, idgham bi gunnah. Itu ketika dukhul itu jangan zikir yang pakai lisan tapi dengan hati. Itu kita baca ketika keluar mani. Faqra fi nafsik min ghairi an tuharrika lisanak, maka bacalah dalam hati tanpa menggerakkan lisanmu. Qaulahu ta'ala, iki malah zikire Quran iki ya, berarti hati-hati. Qaulahu ta'ala wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Diapalno iku ya. Ayatnya diapalno. Wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Satu ayat itu tok. Ketika kau merasakan inzal, ketika dukhul, inzalnya itu kau baca dalam hati ini. Wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basyara. Dan dialah Allah yang sudah menciptakan dari air, yakni air mani, menciptakan basyara, jadi manusia. Faja'alahu nasaban wa sihra. Kemudian Allah menjadikan manusia ini jadi ada hubungan nasab dan juga hubungan periperan sama kau. Masya Allah, tiba-tiba saya jadi anaknya fulan, tiba-tiba saya dikasih punya orang lain itu jadi anak saya, tiba-tiba saya jadi ada orang lain yang jadi iper-iperan sama saya, orang lain jadi mertua saya, orang lain nanti bakal jadi menantu saya. Itu semuanya itu sihra, nasabah wa sihra. Wa kana rabbuka qadira, dan sungguh Tuhanmu maha kuasa. Ku diapalno iku ayate ya ketika inzal. Ya, tapi bacanya di dalam hati, jangan di mulut. Min ghairi an tuharrika lisanak. Naam. Wal afdhal lin nasik ya. Ada yang ditanya sebelum kita lewati ndak ono. Ya. Iki ilmu hal. Ilmu hal.
wal afdal lin nasik min at-tazawwuj. Nah, ada apa istilahnya? Ada yang dijadikan batasan di dalam jima gitu. Ada yang dijadikan batasan. Apakah dari depan, apakah dari belakang, apakah duduk, apakah tiduran, apakah gitu. Itu dibahas juga di dalam ulama bahas itu. Pertama, qala ta'ala nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Qala ta'ala, istrimu itu adalah pakaiannya kalian. Pakaian. Nisa'ukum harthul lakum. Istri kalian itu pakaiannya kalian. Apa gunanya pakaian? Pakaian itu satrul aurah. Ya. Pakaian itu satrul aurah. Biar kita itu aurat kita itu terjaga. Istrimu itu pakaian kalian. Ya berarti kalian punya istri itu juga harus bisa saling menjaga aurat. Makanya kalian pilih istri ya yang apa? Fadfar bidzatiddin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunkahu al-mar'atu li arba'. Perempuan dinikah itu karena 4 alasan. Li jamaliha wa maliha wa hasabiha wa diniha. Ada yang nikah karena, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan menganjurkan nikahilah karena 4 itu bukan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ikhbar, menyampaikan orang biasa nih, gitu, bukan nikahilah itu bukan. Tapi orang biasa nih menikah, ahlan. Jelasin aja. Orang biasanya menikah itu menikahi wanita karena 4 biasanya. Ini bukan anjuran. Tapi ini apa? Menghabarkan biasanya karena 4 hal. Li jamaliha, yang pertama karena ayune, akhirnya dia nikah. Soalnya ayu. Wali maliha, soalnya kaya. Kenapa kok dia kau nikahi dia? Soalnya dia kaya, enak nanti kerjaannya bisa enak. Lima liha. Wali hasabiha, ada yang karena hasab, kehormatannya. Kenapa? Dia itu keturunannya orang yang terhormat. Atau dia keluarga yang baik-baik, hasab. Wali hasab atau nasab itu mirip, kehormatan. Walidiniha, ada yang juga dinikahi karena agama. Itu yang dihabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan setelah itu fadfar bidzatiddin, maka pilihlah perempuan yang punya agama baik. Taribat yadaka, kalau enggak nanti tanganmu kotor. Kalau enggak kau pilih yang punya din, agama yang baik, tapi karena lainnya, apa lainnya din? Ayune, hartane, hasab atau nasabe, taribat yadak, kotor tanganmu nanti. Artinya kau akan capek buat cari nafkah, berumati istri yang dari jamal, mal, hasab. Tapi kalau fadfar bidzatiddin, kalau perempuan yang agamanya baik, tanganmu enggak kotor. Kau kasih banyak dia syukur, kau kasih sedikit dia sabar. Soalnya apa? Bidzatiddin. Apa nabi jamaliha? Mas iki make up kuntek. Mangan bingung ngurusi make up. Ayo. Atau lima liha. Mas iki biasanya aku mangan iki gak pernah loh deh. Minimal iki daging, ayo. Atau li hasabiha atau nasabiha. Nasab atau kehormatan keluarga. Biasanya saya ini tidak pernah belanja. Orang keluarga kami terhormat. Sing belanja masuk sing lanang. Tidak lucu. Tapi litini dia akan bisa khidmah sama kau suamine. Dia adab sama suamine. Fadfar bidzatiddin. Kalau bisa 4-4 ayu, terhormat,
sugih, salehah, ya paling bejone suami. Tapi kalau misal kau hanya memilih salah satunya, itu dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fadfar bidzatiddin. Carilah yang punya agama bagus. Taribat yadak, kalau enggak tanganmu yang kotor, berdebu, saking kesel golek nafkah. Kau mikir nafkah makanan, bojomu mikir make up, nah bingung. Kemudian apa gunane harth? Astagfirullah, nisa'ukum harthul lakum, astagfirullah. Harth ini bukan pakaian. Nisa'ukum harthul lakum. Hunna libasul lakum, itu beda lagi. Qala ta'ala hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka istri-istrimu itu adalah pakaian buat kalian dan kalian itu juga pakaian buat istri-istrimu. Iku ayatnya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Artinya pakaian itu bukan buat satrul aurah. Satrul aurah itu ya menutupi aibnya istri kita dan istri kita menutupi aib kita. Makanya kadang ada orang justru dari istrinya itu aibnya tersebar. Ya itu bukan istri yang baik, wong istri mestinya libas atau suaminya. Makanya kita itu juga tidak boleh mengikut campur urusan rumah tangga orang. Soalnya sama saja kita itu buka pakaiannya dia, lihat auratnya dia. Ada orang marahi istrinya, kau lihat, tanya, kenapa istrimu? Enggak boleh. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, la yus'alur rajulu bima dharaba imra'atah. Enggak boleh seorang laki-laki kau tanya, kenapa kau mukul istrimu? Enggak boleh, bukan urusanmu. Kau tanya, itu sama seperti kau buka pakaiannya orang terus kau lihat auratnya, boleh? Haram kan? Itu kau tanya kayak rumah tangganya orang itu juga haram. Terus gimana? Serahkan dia ke muraqabahnya sama Allah. Dia sudah punya muraqabah, dia sudah tahu batasannya, Allah melihat, udah serahkan dia sama ilmu muraqabah dia sama Allah. Orang kalau nikah, insya Allah dia sudah tahu hak-haknya, udah gitu serahkan. Kemudian fungsinya libas, selain satrul aurah, apalagi? Perhiasan, pakai pakaian bagus, itu buat perhiasan, itu juga gitu, biar kita itu bisa menghiasi istri kita di asyirah atau kumpulan-kumpulan dia dengan punya suami kayak kau, dia terhias. Bojomu masya Allah ya saleh ya, terhias, ya kan? Masya Allah bojomu itu kan dia jadi lebih terhormat. Istri, kau juga gitu, punya istri yang bisa menghiasi kau. Istrimu masya Allah ya salihah. Masya Allah alim, Masya Allah baca Quran, istiqomah. Itu juga kau bisa lebih terhormat di asyairmu, di kumpulan-kumpulan kau. Soalnya apa? Itu memang libas. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ada juga qauluhu ta'ala, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang kalian. Nah, ini. Allahumma bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ini ketika kita menggunakan ladang, ini kan buat menanam, kemudian ada buah yang kita harap ke, hasil ke. Ketika suami menjima istrinya, itu juga pasti ada niat walad saleh yang lahir. Makanya ketika ada kepinginan hasil walad, makanya istri dibahasakan sama Allah Ta'ala, nisa'ukum harthul lakum, ladang kalian, tempat kalian nyocok tanam, menanam benih kalian, itu di istrinya kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah istrimu, maka datangilah ladangmu, anna syi'tum, dengan cara apa terserah. Ulama sampai menerangkan, mau sambil duduk, mau sambil terlentang, mau sambil berdiri, mau sambil terserah. Dari depan, buat dari belakang, yang penting dari kubul. Yang penting kubul. Kubul itu farji depan. Itu yang jadi harth kalian. Yang istri kalian itu adalah harth, adalah
di kubulnya istrimu. Boleh kau datangi kubulnya istrimu, anna syi'tum, dari cara yang seperti apa, terserah, yang penting apa? Kubul. Makanya kalau dubur haram, meskipun istri haram, tidak boleh. Soalnya yang dikatakan harthul lakum itu adalah kubulnya istri. Mau sambil apa? Terlentang, sambil duduk, dari depan, dari belakang tapi tetap apa? Kubul, bukan dubur, kubul, itu harth kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum, dan sediakan amal soleh buat diri kalian. Caranya gimana? Baca bismillah ketika mau mendatangi istri kalian. Nah ini, bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Itu cara mengamalkan wa qaddimu li anfusikum, sediakan buat kalian diri sendiri amal soleh. Akhirnya kalian dikasih nanti buah, itu anak-anak soleh. Akhirnya ketika orang mukmin, orangnya ngaji, ngerti carane, ngerti adabe, diamalke, akhirnya hasil walad. Terus waladnya kira-kira soleh? Insya Allah soleh. Ketika anak kok lahir akhirnya soleh, itu kesolehannya anaknya, pahalanya buat anaknya. Tapi bapaknya, ibunya itu juga jadi sababiah wujudi si anak, yang si anak itu sababiah wujudi amal soleh. Itu orang tuanya juga dapat pahala yang sama otomatis. Meskipun anak itu ndak doa Allahumma balik thawaba amali ila walidayya, ndak usah Allahumma balik, otomatis. Soalnya kita itu bisa amal soleh, itu sababiahnya apa? Wujudi walidain, orang tua kita. Otomatis anak itu ibadah, orang tua otomatis dapat pahala. Apalagi ditambah Allahumma balik, apalagi. Paham ya? Nah kalau kalian pahami betul. Kalau ada anak lahir, terus amal soleh, orang tuanya itu otomatis dapat pahala yang sama. Soalnya orang tua itu jadi sababiah wujudnya anak yang soleh. Paham? Ada yang ditanya ke? Ini anak maksiat gimana? Apakah orang tuanya otomatis dapat dosa nih? Anak maksiat, pacaran, gendaan, oh itu otomatis orang tuanya dapat dosanya anak yang maksiat. Lah kalau orang tuanya itu mukmin, ngaji kayak gini, ngerti adabe, ngamal ke doane, kira-kira dia niat untuk hasil anak soleh apa anak fasik? Soleh. Amalannya kayak gini, ngajinya kayak gini, adabe kayak gini, diamal ke, akhirnya hasil anak soleh. Kok soleh? Ya itu sesuai niatnya. Wa innama likulli imri'in mana wah. Lah kalau misalnya anaknya tergelincir maksiat, lah itu bukan niatnya orang tua tidak dapat dosanya si anak. Namanya bocah, ono sing misuh, ono kumpulannya keliru, ono koncone sing marah-marah ya elek, akhirnya niru. Orang tuanya tidak akan terlibat di dosanya anak. Soalnya apa? Nah, niatku ya bukan dari anak fasik, niatku kayak gini, menggawene kayak ngono, ditunggu-tungoni, ya niatnya biar mesti anak ya soleh. Nah, selama dia soleh otomatis pahalanya ke orang tua. Tapi ketika fasik, insya Allah nanti Allah Ta'ala jaga. Kalau dia ikut baca bismillah, Allahumma jannibna syaitan, la yadurruhu syaitanun abada, tidak akan dimadarati syaitan selamanya. Bahkan bukan cuma anak, wa hakadha aulatul auladi ila ayyantahu fadali annal madkhala. Demikian juga anaknya anak, soleh bin soleh. Itu semua anaknya amal soleh, itu gak cuma orang tuanya yang dapat pahala kesalehan, itu semua datuk-datuke wong niatis kayak gini kabeh. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Makanya kalau kalian mikir afdal mana saya dengan orang tuaku, mutlak afdal orang tuamu. Meskipun yang mondok kalian, meskipun yang amal soleh kalian, orang tuamu misal gak bisa baca Quran sefasih kalian, afdal orang tuamu.
saat kalian amal soleh semua itu kalian dapat pahala, itu otomatis dia dapat pahala yang sama, ditambah pahalanya dia sendiri. Yang penting apa? Mukmin bin saleh bin saleh bin saleh bin saleh. Enggak usah takabur sama orang tua kita. Alim aku, fasih aku, sudah enak. Akeh ganjarannya orang tuamu. Kau bisa amal berkah beliau. Cium tangan tetap ya. Ya Latif. Wah, dah. Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Dan kalian siapkan amal saleh buat diri kalian dengan cara membaca bismillah ini, Allahumma jannibna syaitan. Orang kalau tidak baca ini doa, itu setan bisa ikut ikut terlibat di dalam jimae orang laki perempuan yang tidak membaca bismillah Allahumma jannibna syaitan. Setan ikutan. Akhirnya nutfah setan bercampur sama nutfah laki yang ketika keluar itu akhirnya kena telure perempuan, akhirnya jadi walat yang ono watak campurannya watake setan. Naudzubillah min dzalik. Dikandani bantah. Makanya doanya penting ya. Wa idza ahsasta bil inzal faqra fi nafsik. Ini juga doa tafaul. Ketika merasakan inzal, kita baca di dalam hati kita qauluhu ta'ala wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Ya Allah, Imamul Haddad radhiyallahu anhu iki sangat ringkas tapi semuanya ini poinnya penting. Ini fadilah, ini ayat. Pertama, kita tafaul Allah Ta'ala menghasilkan wujud anak yang sempurna. Soalnya Allah Ta'ala itu ketika menyebut ini ayat, ini menunjukkan ayat kekuasaannya Allah Ta'ala. Makanya kita tafaul dengan ini ayat kita baca dalam hati, soalnya ketika dukhul, jangan pikir dengan lesan. Itu kita baca, itu tafaul Allah Ta'ala memberi anak, itu anak yang sempurna. Basyara, Allah yang menciptakan. Kemudian enggak cuma sempurna secara fisik, tapi juga terhormat. Faja'alahu nasaban wa sihra. Orang bisa mengintisab dan punya musaharah, itu pasti dipilih yang paling baik. Nah, itu juga anak kita insya Allah anak yang kualitasnya atau batinnya juga baik. Sempurna fisik, sempurna batin. Iki tafaule ayat ini dibaca ini ketika inzal, ketika kalian simak biar punya anak itu zahire sempurna, sa'ali basyara wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basyara, juga batinnya itu sempurna. Wa ja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira, dan Tuhanmu sungguh kuasa. Allah Ta'ala kabulke. Iki doa penting ya. Ya, itu masalah waktu-waktunya gimana, siang malam halal. Yang penting ketika adzan Jumat siap-siap Jumatan, wis iku tok. Lainnya terserah deh. Dan posisinya gimana? Yang paling mujarab ya bacaan kitab Qurratul Uyun dah. Fali raji' man sya'a. Tapi Qurratul Uyun yang bukan Abul Lath. Iku Qurratul Uyun yang iku ya. Az-Zawajir iku dosa-dosa gede nek sing Qurratul Uyun Imam Abul Lath iki. Syekh Nawawi Banten. Ya. Ya Latif. Ada waktu-waktu yang kalau bisa ditahan, gitu. Waktu-waktu yang ditahan, yang wajib ditahan ya, itu ketika siangnya Ramadan.
wajib ditahan. Memang itu wajib puasa ya. Jima membatalkan ya berarti ya harus ditahan. Haram orang jima ketika siangnya Ramadan. Yang kedua ketika malam dua Id, Lailatul Id. Ada hadis man ahya Lailatul Id ahyallahu qalbahu yauma yamutul qulub. Siapa orang menghidupkan dua malam, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, Allah Ta'ala hidupkan hatinya ketika orang-orang hatinya mati. Kita menghidupkan ihyaul lail itu dengan ibadah. Memang jima ibadah ya, cuma bukan jima ihyaul lail yang di Lailatul ini takbiran, bukan jima. Sampai ada ulama yang jangan ketika Lailatul Id. Itu khusus ibadah. Ibadah yang selainnya jima. Juga di dalam 3 malam tasyrik, itu jangan. Nah, jangan. Soalnya ketika itu banyak orang sedang nyembelih. Ya, waktunya orang nyembelih. Watire kata Imam Nawawi, kalau jima di Lailatul tasyrik, Layali tasyrik sama Lailatul Idul Adha, itu anaknya nanti kok jima di malam itu, kok hasil anak itu galak iso. Sampai bisa mengalirkan darah. Nasallallahu alaihi. Makanya selain malam-malam 5 itu, selain malam 5 dan selain siangnya Ramadan, itu siang malam terserah halal. Juga kecuali ketika istrimu haid, itu jangan. Ketika istrimu haid. Kalau orang kok menjima ketika istrinya haid, itu anaknya nanti ada afate, anaknya itu punya penyakit baros, penyakit lepra, kusta. Itu dari segi zahir, dari segi batin dia enggak punya akhlak, bisa-bisa dia itu membenci ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang banyak itu orang sing mungkin ketika gawe iku ketika bojone haid. Saat ini kayak haula iku. Akhlake elek-elek toh, ya. Sama ahlul bait yang asli aja berani, apalagi apalagi mengingkari. Andai kan pengingkaran mereka terbukti salah total, ya tetap bakal berani. Memang akhlaknya memang elek gitu loh. Memang elek. Apalagi mengingkari nasab yang jadi ijma' para ulama, ya. Menunjukkan memang mereka itulah akhlaknya itu, hasudnya itu tidak bisa disembuhkan. Nasallallahu alaihi. Qala rahimahullah wal afdal lin nasik min atazawwuj wa tarkih ma kana minhu ma aslama li dinihi wa aslaha li qalbihi wa ajma'a li fikrihi. Buat orang yang nasik iki ahli ibadah, dia itu orang yang memang fokusnya itu senengnya ibadah. Nabi Yahya alaihi salam itu dibisyarahkan buat Nabi Zakaria alaihi salam, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Qala Sayyidah wa hasura wa nabiyya Ali Imran. Apa? Ala Imran. Ya Zakaria inna nubashiruka. Ada qauluhu ta'ala ketika dikasih bisyarah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Hasur itu yakni tidak menikah, dia hanya sibuk ibadah. Dia sibuknya ibadah. Nabi Yahya itu sejak dibisyarahkan sebelum lahir itu nanti anakmu iki hasur, tidak akan nikah, soalnya dia sibuk ibadah. Itu misal ada orang yang seperti Nabi Yahya, ada Syekh Yahya An-Nawawi, Syekh Imam Syarafuddin Yahya An-Nawawi juga mirip Nabi Yahya. Itu tidak nikah, sibuk ibadah. Itu orang yang macam kayak gitu, afdolnya gimana? Afdol buat dia, nikah apa enggak? Satu sisi nikah itu kan sunnah Rasul. Ini dia itu juga
kepingin sunnah Rasul, tapi kalau sunnah Rasulnya nikah, itu dia nanti tidak bisa istiqomah yang seperti ketika dia nggak nikah. Itu afdolnya gimana? Ini khusus lin nasik loh ya. Kalian itu nasik tahu ora? Afdol nasik itu apa? Nasik itu orang yang inqita. Gitu. Dia itu terputus dari duniawiyah. Memang kerja ya tawakal ala Allah. Nah, masalah kerja nggak kerja. Ya mungkin dia kerja, tapi kerjanya memang untuk memang maisha. Tapi intinya dia hatinya cuma ada himmahnya cuma ibadah. Entah ibadahnya lewat zikir atau lewat ilmu. Contohnya kalau Imam Nawawi, Syekh Yahya An-Nawawi yang ngarang Riyadhus Shalihin, itu memang ilmu sama ibadah jelas ibadah. Ada juga banyak aulia, itu yang sibuknya itu zikrullah sampai akhirnya tidak nikah, itu banyak. Itu nasik namanya. Nah, kita itu apa nasik? Ya, kalian mungkin nasik. Kalian mungkin. Nah, tapi nek ana sing pacaran ya wis jelas ora ono. Iki orang yang nasik iki kepinginnya cuma ibadah dan dia istiqomah. Banyak amaliyah iku sibuke iku istighal uns ma'allah. Atau misal menikah dengan kitab, Masya Allah. Menikahnya dengan kitab. Orang yang nasik minat tazawwuj itu dia itu baiknya nikah apa enggak? Jawabnya, baiknya seorang yang nasik di dalam nikah atau enggak nikah, itu mana yang lebih menyelamatkan agamanya. Agamanya yang dia itu pertaruhkan soalnya. Kalau dia itu menikah agamanya itu tambah baik, ya nikah yang ahsan. Kalau dia menikah itu malah nanti khawatir dia itu istighal, nafkah, akhirnya istiqomahnya nanti dia itu hilang, terus dia itu tidak bisa istiqomah. Namanya nasik itu tidak kepingin kehilangan istiqomah, termasuk afat di dalam istiqomah nanti. Ya jangan. Aslam lidineh. Yang kedua, wa aslah liqalbih. Yang kedua, lebih maslahah untuk hatinya. Hatinya gimana nanti? Ketika dia menikah itu hatinya itu ada apa namanya? Asrar, anwar. Itu yang sebelumnya itu nikah itu dia itu ada asrar wal anwar wal yakin wal mukasyafat, Masya Allah. Itu ketika nikah aku malah terhijab, ya ojo. Tapi ketika dia nikah aku malah tambah terang kasofe, Masya Allah ya nikah. Anwar wal yakin, tambah mantep yakin sama akhirat, yakin ma'allah. Al yakin billah wal yakin bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tambah ketika dia nikah, ya berarti nikah ahsan. Wa ajma' li fikrih, dan lebih memfokuskan pikiran. Mana yang lebih memfokuskan? Dia ketika nikah itu lebih fokus, ya nikah. Tapi ketika nikah malah tercerai-berai pikirannya, ya berarti enggak usah. Ya. Imam Suyuti, Imam Nawawi itu mengatakan al-ilmu inna baina fakhidhaiha madbahah al-ilmu yudbah baina fakhidhayin nisa. Ilmu itu disembelih di antara dua pahanya perempuan. Fa inna baina fakhidhaiha madbahah, di antara dua paha perempuan ada tempat penyembelihan. Penyembelihan apa? Himmah. Penyembelihan ilmu. Makanya Imam Nawawi tidak nikah. Makanya kan akeh kan santri ketika dia mondok bayang apa pengen kawin. Ya wis kawin no. Madbahah, tempat menyembelih himmah. Ya nikah. Ini pacaran ya ojo, nikah. Makanya Imam Nawawi tidak mau nikah, soalnya Imam Nawawi milih ilmu. Tapi Imam Suyuti itu menikah sambil mengatakan al-ilmu yahya baina fakhidhayin nisa. Ilmu itu hidup sebab
di antara dua bahannya wanita, bisa tambah hidup ilmunya. Akalnya tambah mencorong, tambah cerdas, ya nikah. Sesuai kemaslahatannya masing-masing. Wa yukrahu karahatan syadidah liman la zawjata lahu ay yatafakkar fi sya'nin nisa alladhi yahmilun nafsa 'alal maili ilaihinna. Dimakruhkan dengan sangat makruh bagi orang yang tidak punya istri untuk mikir-mikir keadaannya wanita, yang mikir-mikir itu bisa mendorong nafsu condong kepada wanita. Mikir-mikir contohnya ya mikir-mikir bayang-bayang ge. Mikir-mikir itu apa sih? Menggunakan pikiran, mengarahkan pikiran ke situ. Itu tafakur. Apalagi selainnya tafakur, memperlihatkan mata ke arah wanita. Itu lebih dari tafakur itu. Ya tambah jangan. Delok-delok fotone, delok YouTube, Facebook sing ayo deloki. Sing gak ayo dilewati. Iku ya karahah syadidah. Soalnya itu bisa mendorong nafsu untuk condong. Makanya ghaddul basar. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Yaghuddu min absarihim. Wahai Nabi, sampaikan ke orang-orang mukmin, mereka itu pejamkan mata dari yang haram. Lirian-liriannya itu jaga ya. Ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah Ta'ala mengetahui pengkhianatan mata. Pengkhianatan mata itu gini, ya. Orang lain tidak bisa melihat, tidak bisa ngerti, Allah Ta'ala ngerti pengkhianatan mata, lirian mata. Makanya yaghuddu min absarihim. Wa man tuliya bidzalik wa lam yaqdir ala qam'ih bi wadha'if al-ibadat fa 'alaihi bitazwij. Kalau dia tidak mampu menghentikan pikiran-pikirannya yang memikirkan halan sya'nin nisa, ya dia tidak mampu menghentikan pikiran-pikiran yang gitu, terpikirkan kepingin terus, ya dia tidak bisa menghilangkan dengan kesibukan ibadahnya, meskipun dia nasik, ahli ibadah, fa'alaihi bitazwij, maka dia wajib nikah. Kalau dia ikut takut zina, dan kalau dia itu mampu bayar mahar, maka wajib nikah. Kalau dia itu khawatir, kalau dia itu enggak khawatir zina dan dia itu mampu bayar mahar tapi kepingin tapi masih bisa ditahan, tapi kepingin ada tapi masih bisa ditahan, mampu bayar mahar, sunnah nikah. Kalau dia itu enggak kepingin, memang enggak kepingin dan dia memang tidak mampu bayar mahar, tidak usah nikah. Dan kalau dia itu menikah karena ingin memberi madarat ke perempuan, haram nikah. Nah, tadi bojoku tak tindas bakal akhirnya menikah. Nah, itu nikahnya haram. Kemudian kalau dia itu mampu kepingin syahwat, khawatir zina, mampu membayar mahar, wajib nikah. Ini fa'alaihi bitazwij fa in lam yastati' fa'alaihi bis-shaum. Lah kalau dia itu khawatir zina tapi tidak mampu bayar mahar, fa'alaihi bis-shaum, wajib puasa, fa innahu yuksiru syahwah, karena puasa bisa memecah hawa nafsu. Kalian kepingin tahu ora cah? Pengen tahu ora? Lihat apa? Pengen tahu ora? Mas Agus Rien, ya. Tenan lo ya, awas nek iki. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله والصحب عداد دش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.